Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Azaria Rahmaningtyas. Nama saya Davinda Akila Katralia. Nama saya Arsyarbila. Nama saya T. Agustriana. Di sini kami akan menjelaskan tentang sanitasi air dalam aktivitas food and beverage. Seperti yang kita tahu, food and beverage berkembang begitu pesat pada saat ini. Maka dari itu, sangat penting kita untuk mengetahui sanitasi air dalam penyelenggaraan food and beverage ini. Karena pemahaman kita akan sanitasi air ini akan menentukan kualitas produk. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama syarat sanitasi air. Standar syarat sanitasi air meliputi parameter fisik, biologi, kimia, dan radioaktif. Parameter yang harus dipenuhi terdiri dari dua jenis parameter, yaitu parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib dalam keperluan hygiene sanitasi menurut Permenkes tahun 2017 seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu ada 4. Kemudian saya akan membahas juga mengenai syarat fisik sanitasi air lebih dalam. Yang pertama, air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangan biakan vektor. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air, harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu. Yang kedua yaitu aman dari kemungkinan kontaminasi. Jika air dari air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat. Dan selanjutnya, jika air tanah non-perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi, baik limbah domestik maupun limbah industri. Yang ketiga yaitu berasal dari sumber yang bersih. Air harus berasal dari sumber yang bersih, yaitu bebas dari kontaminan atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun, kemudian tidak berasa dan berbau, dan memenuhi standar WHO dan Depkes Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ada persyaratan kuantitas dan kualitas air. Yang pertama ada syarat kualitatif, yaitu menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku air bersih. Persyaratan ini meliputi syarat fisik, kimia, biologis, dan radiologis. Yang kedua ada syarat kuantitatif. Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya, air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Yang kelima, ada tahap penanganan air bersih. Tahap pertama yaitu tahap pengangkutan. Tempat air atau wadah yang dipergunakan dalam mengangkut air harus bersih dan memiliki tutup. Kemudian ada tahap penampungan. Tempat air atau wadah penampungan air harus bersih, tertutup rapat, dan dibersihkan rutin minimal 2 kali per minggu. Yang ketiga ada tahap pemasakan. Air dimasak menggunakan alat yang aman, tidak mengandung bahan berbahaya, beracun, dan tidak mudah berkarat. Kemudian yang terakhir ada tahap penyimpanan. Air harus selalu tertutup, selalu bersih, dan disimpan di tempat yang tidak terjangkau serangga atau kotoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar sanitasi air. Yang pertama, tidak berwarna. Air sanitasi yang aman dikonsumsi akan terlihat tidak berwarna dan jernih. Apabila warnanya tidak wajar seperti keruh atau kecoklatan, sebaiknya jangan dikonsumsi karena bisa dipastikan itu mengandung zat-zat berbahaya. Yang kedua, tidak berbau. Apabila air yang Anda konsumsi memiliki aroma, apalagi hingga berbau tidak sedap, lebih baik tidak Anda konsumsi, karena kemungkinan besar air minum tersebut telah tercampur dengan bakteri atau juga H2S, hidrogen sulfida, yang merupakan gas tak berwarna namun beracun dan malah dapat terbakar.
sebab kemungkinan itu dikarenakan kandungan bariumnya tinggi. Barium adalah zat kimia yang muncul secara alami di air akibat proses pengeboran atau limbah manufaktur. Lalu yang ketiga yaitu bebas bakteri. Salah satu bakteri yang kerap membuat pencemaran di air adalah E. coli. Bakteri ini bisa hidup di dalam usus manusia. Jika mengonsumsi air minum yang mengandung bakteri E. coli, maka bisa menyebabkan diare ringan. Tidak hanya E. coli, berbagai macam bakteri lain juga dapat menumpuk di dalam tubuh Anda secara tidak sadar. Oleh karena itu, pastikan air yang Anda minum berasal dari sumber yang terjamin. Lalu yang terakhir, tekstur tidak lengket. Pengidentifikasian syarat air bersih ini juga perlu perhatikan berdasarkan teksturnya. Air yang tidak layak konsumsi biasanya akan meninggalkan bekas pada keran, wastafel, atau gelas. Ini bisa dikarenakan oleh pengaruh dari zat-zat tertentu, seperti magnesium, mangan, aluminium, dan timah. Saat menggunakan air yang mengandung zat tersebut, tangan Anda akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Sanitasi dan Higien, pada Pasal 5, 1. SBMKL dan Persyaratan Kesehatan Media Air ditetapkan pada pertama, air minum, kedua, air untuk keperluan higien dan sanitasi, yang ketiga, air untuk kolam renang, air spa, air untuk pemandian umum. Air spa merupakan air solus per aqua yang disebut air spa, digunakan untuk pengolahan food and beverage dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami. Yang kedua, SBMKL media air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pertama fisik, kedua biologi, ketiga kimia, keempat radioaktif. Yang ketiga, persyaratan kesehatan pada air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas air dalam keadaan terlindungi dari pencemaran. Yang kedua, aman dari kemungkinan kontaminasi. Yang ketiga, pengolahan, pemwadahan, dan penyajian air minum harus memenuhi prinsip sanitasi dan higien. Dalam studi kasus kali ini, kelompok kami mengangkat kasus tentang kurangnya pemahaman sanitasi air dalam penjualan ST. Sering kali terjadi penjual yang nakal sering menggunakan air yang berasal dari depo isi ulang, di mana hal itu tidak diperkenankan karena tidak terjamin keamanannya. Lalu dalam penggunaan es batu, terdapat beberapa pedagang yang masih mengabaikan penyimpanan yang dilakukan, seperti menggunakan alas yang tipis, dan tentu saja itu akan mempengaruhi kualitas es teh dan terkontaminasi oleh bakteri-bakteri. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan penanganan untuk para pedagang ST, yaitu yang pertama memilih bahan baku yang baik, berkualitas, dan bersih. Lalu yang kedua melakukan penyimpanan di tempat yang bersih dan sesuai, serta tidak tercampur benda atau zat yang lainnya. Yang ketiga, melakukan pengolahan minuman menggunakan alat yang bersih, tidak berkarat, dan tidak digunakan untuk pengolahan yang lain, karena bertujuan untuk menghindari kontaminasi rasa dari pengolahan lainnya. Lalu yang berikutnya, melakukan pengangkutan teh harus menggunakan wadah yang kuat dan tidak kotor. Lalu yang terakhir, menyajikan harus dalam keadaan bersih, serta pengelola harus menggunakan APD untuk menghindari kontaminasi yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila terdapat beberapa kekurangan kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf, dan semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.